Para tetua pasukan bergumam tak setuju. Seorang pemuda ditunjuk memimpin mereka semua. Bagaimana mungkin, bisik mereka, yang paling muda memimpin yang paling senior? Namun keputusan itu datang langsung dari Rasulullah, dan tak seorang pun berani membantahnya lebih jauh. Inilah kisah panglima termuda dalam sejarah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Remesya, kita tutup seri Panglima dan Penakluk dengan kisah yang paling personal. Bukan tentang penaklukan kota terbesar, tapi tentang kepercayaan yang diberikan kepada yang termuda. Inilah kisah Usamah bin Zaid. Ayahnya dulu seorang budak yang dibebaskan, lalu diangkat menjadi anak oleh Rasulullah sendiri. Ibunya adalah pengasuh yang merawat Rasulullah sejak kecil, dengan kasih yang tak tergantikan. Dari pasangan itu lahirlah seorang anak yang tumbuh di tengah rumah tangga kenabian. Rasulullah menggendongnya sejak bayi dan menjulukinya anak tercinta dari yang tercinta. Dia tumbuh menyaksikan langsung bagaimana wahyu turun, bagaimana keputusan diambil. Bukan dari cerita orang lain, tapi dari pengamatan matanya sendiri sejak kecil. Kedekatan itu membentuknya menjadi seorang pemuda yang memahami keimanan bukan sekedar hafalan. Ketika usianya baru menginjak remaja, dia sudah ikut serta dalam berbagai perjalanan penting. Kepercayaan yang diberikan kepadanya tumbuh seiring waktu yang dia habiskan di sisi Rasulullah. Dan kepercayaan itu akan segera diuji dalam skala yang tak terbayangkan. Suatu hari Rasulullah mengumumkan sebuah pasukan besar akan diberangkatkan menuju wilayah yang jauh. Dan nama yang disebut sebagai pemimpinnya mengejutkan semua orang. Bukan salah satu tokoh senior yang berpengalaman, melainkan seorang pemuda yang usianya belum genap 20 tahun. Sebagian sahabat senior bergumam tak setuju, beberapa bahkan mempertanyakannya secara terbuka. Namun Rasulullah tak goyah dengan keputusannya. Beliau tahu persis siapa yang beliau percaya. Jika kalian mempertanyakan kepemimpinannya, beliau berkata tegas, kalian pun pernah mempertanyakan ayahnya. Dan demi Allah, dia layak memimpin sebagaimana ayahnya dulu layak memimpin. Kata-kata itu menutup semua keraguan. Sang pemuda pun menerima panji kepemimpinannya dengan tangan yang tenang meski usianya begitu belia. Kepercayaan itu bukan hadiah, itu adalah beban yang harus dia buktikan. Dalam sebuah ekspedisi, pasukannya bertemu dengan seorang musuh di medan terbuka. Pertarungan pun pecah dan sang pemuda mengejar musuhnya hingga terpojok. Tepat sebelum pedang terayun, orang itu mengucap kalimat syahadat. Namun sang pemuda ragu itu tulus, dia menduga itu hanya taktik menyelamatkan diri, dan pedang itu pun terlanjur menyelesaikan tugasnya. Ketika kabar itu sampai kepada Rasulullah, wajah beliau berubah serius. "Apakah engkau membelah dadanya?" tanya beliau tajam, untuk melihat isi hatinya. Sang pemuda terdiam, tak mampu menjawab. Pertanyaan itu terus terngiang di telinganya hingga bertahun-tahun setelahnya. Dari kesalahan itu, dia belajar pelajaran terbesar dalam hidupnya, bahwa keimanan seseorang bukan miliknya untuk dihakimi, dan dia bersumpah untuk tak pernah lagi mengangkat senjata melawan siapapun yang mengucap kalimat itu. Sebuah pelajaran yang dia bawa hingga akhir hayatnya. Tak lama setelah pasukan itu bersiap berangkat, kabar duka mengguncang seluruh Madinah. Rasulullah wafat, dan umat yang baru saja bersatu terancam berantakan. Suku-suku di berbagai penjuru mulai memberontak, menolak tunduk lagi kepada kekhalifahan baru. Para penasihat mendesak agar pasukan sang pemuda ditunda. Madinah butuh setiap pedang untuk bertahan. Namun khalifah baru menjawab tegas, "Aku tak akan menggulung panji yang telah dibentangkan Rasulullah."
Bahkan ketika kota-kota di sekitar Madinah mulai goyah, pasukan itu tetap diberangkatkan sesuai perintah terakhir. Sang pemuda, kini dewasa, memimpin barisan panjang menuju perbatasan utara. Debu membumbung di sepanjang jalur yang mereka lalui. Setiap langkah adalah taruhan bagi seluruh umat. Dia memimpin dengan kehati-hatian dan keberanian yang telah matang, jauh dari pemuda ragu yang dulu. Misi itu berhasil, dan pasukannya kembali dengan kemenangan yang menenangkan seluruh Madinah. Ketaatan pada perintah terakhir Rasulullah terbukti menjadi jangkar yang menyelamatkan umat dari kekacauan. Sebuah keputusan yang dulu diragukan, kini menjadi bukti kebijaksanaan yang jauh melampaui usia. Dia tumbuh menjadi panglima yang paling dipercaya di antara generasinya. Namun kekuasaan itu tak pernah membuatnya lupa pelajaran lamanya tentang menghakimi hati orang lain. Tahun-tahun berikutnya membawa perpecahan di kalangan umat. Perselisihan yang memecah banyak sahabat. Namun dia memilih jalan yang berbeda. Dia menjauh dari semua perselisihan politik. Dipegangnya erat pelajaran lamanya, bahwa menghakimi hati orang lain bukanlah urusannya. Dia hidup tenang, jauh dari hiruk-pikuk kekuasaan, memilih kedamaian di atas ambisi. Banyak yang datang memintanya memihak, namun dia selalu menjawab dengan lembut penolakan. Bukan karena tak peduli, tapi karena dia tahu betul harga dari menghakimi terlalu cepat. Panglima termuda dalam sejarah Islam itu menutup hidupnya sebagai pribadi paling rendah hati di antara generasinya. Sebuah akhir yang tenang untuk sebuah awal yang dulu penuh keraguan. Sahabat Rumaisyah, kisah Usama bin Zaid mengajarkan sesuatu yang berbeda dari panglima-panglima sebelumnya, bahwa kepercayaan terbesar kadang diberikan bukan kepada yang paling berpengalaman, tapi kepada yang hatinya paling siap. Dan bahwa kesalahan terbesar dalam hidup bisa menjadi pelajaran yang membentuk kebijaksanaan seumur hidup. Jika kita menoleh kembali ke seluruh seri panglima dan penakluk ini, ada benang merah yang menyatukan mereka semua. Sa'ad bin Abi Waqqas mengajarkan kita bahwa doa adalah senjata paling kuat. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah mengajarkan kita bahwa kepercayaan dibangun dari kejujuran yang konsisten. Dan Usamah bin Zaid mengajarkan kita bahwa kerendahan hati untuk terus belajar adalah kemenangan yang sesungguhnya. 3 panglima, 3 pelajaran, 1 benang merah yang sama. Kemenangan sejati selalu berakar dari keimanan, bukan ambisi. Terima kasih telah menemani seluruh perjalanan ini bersama kami di Rumaisyah Media. Nantikan seri-seri berikutnya yang sedang kami siapkan dengan penuh cinta. Jika kisah-kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa subscribe dan bagikan agar cahayanya sampai kepada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.